Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tali pengajian kita ini terawali dengan bacaan qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dinilai beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpahala mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari barisan di mushola al-muwahhidin, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yatimul wara'u illa bi asratin. Qala Sayyidul Imam Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu bil al-bunyah, wa la yatimul wara'u illa ayyara asrata asya faridatan ala nafsihi. Pada pertemuan hari ini menyambung dari pertemuan yang kemarin tentang materi al-wara'. Kemarin wara itu adalah sederhananya menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Hati-hati, ihtiyat. Jadi wanti-wanti agar makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita adalah bukan makanan yang haram, bukan makanan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu makanannya halal, baik, tapi kalau cara mengambilnya, cara mencarinya haram, maka makanan itu menjadi haram. Lontong itu enak, ya, apalagi pakai sambal. Tapi ngambilnya boleh mencuri. Nah, iya, lontong yang tadinya haram itu jadi enggak haram, jadi haram. Nah, masuk ke perut kita itu menjadi penyebab kita tidak wara. Nanti banyak akibatnya lah, seperti misalnya susahlah ibadah, kadang-kadang kita malas ibadah, bahkan nanti makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, dalam kitab ini ada ungkapan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani tentang wala yatimul wara, tidak sempurnanya wara, tidak sempurna sesuatu yang kita makan dengan warok tadi itu illa ayyura asrata asya, kecuali dengan melihat 10 hal, dengan melihat 10 hal yang wajib atas diri kita. Jadi kalau kita senantiasa warok ini nggak bakal sempurna kalau tidak melihat 10 hal yang wajib ada pada diri kita. Awaluha, yang pertama namanya hifzul lisan minal ghibah, menjaga lisan, menjaga mulut dari ghibah. Jadi ghibah itu bahasa Arab artinya goib. Goib itu enggak ada, orangnya enggak ada, namanya goib. Nah, ketika orangnya enggak ada kita omongin, namanya ghibah. Tidak, kalau ada orangnya bukan kita omongin, itu mah berantem namanya. Tapi kalau orangnya enggak ada, goib, enggak ada, mungkin di rumah, mungkin di kantor, mungkin di mana, enggak ada di depan kita, kemudian kita omongin, namanya ghibah. Nah, ghibah ini sering kita lakukan, sering kita perbuat. Maka untuk menjaga warok ini agar sempurna warok kita, maka jagalah lisan kita dari ghibah. Memang paling enak itu ghibah.
Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Allah menyebutkan dengan jangan kamu gibah satu lain dengan yang lainnya, saudara satu dengan yang lainnya. Itu disebutkan ibaratnya bagaikan kita makan daging saudara sendiri. Nah, gibah ini begini. Ini efeknya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi ada orang banyak amalnya, pahalanya banyak. Kemudian di akhirat ada yang nuntut, ya Allah, ini dalam catatan orang ini suka ngomongin saya, suka gibahi saya, suka jelek-jelekin saya nuntut keadilan. Nah akhirnya ini amalan-amalan yang dia punya yang suka gibah akhirnya harus dibayar. Dibayar dengan apa? Pahala yang dia miliki dikasih ke yang diomongin, yang kita gibahi, ambil. Datang satu lagi, ya Allah, dia juga suka ngomongin saya, diminta lagi pahalanya, diambil lagi. Ternyata bukan satu, bukan dua, banyak. Ada puluhan orang, bahkan ratusan orang yang digibahi sama dia. Lama-kelamaan pahalanya habis. Udah habis masih ada lagi, ya Allah, dia suka gibahi saya, pahalanya udah gak ada. Akhirnya apa? Dosa yang diomongin dilimpahkan ke dia. Dia nggak bisa bayar, nggak bisa melunasi dengan pahala. Kalau di dunia banyak kita melunasi dengan uang, mungkin dengan kompromi atau yang lainnya. Tapi nanti di akhirat itu kita akan bayar dengan pahala yang kita miliki. Nah inilah yang disebut kata Nabi namanya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, udah punya pahala banyak, sampai sono bangkrut, rugi, pahalanya habis, kemudian dosa-dosa orang lain dilimpahkan kepada dia. Maka itulah hikmah orang yang suka gibah di dunia. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang waro senantiasa dihormati oleh orang lain, maka jagalah lisan kita. Ini lisan ini. Kata Nabi disebutkan salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia menjaga lisannya. Ada orang yang akur nih, kakak sama adik akur banget, masuk orang bertiga, dia adu domba dengan lisannya. Lah berantem itu, berantem, kakak adik berantem, saudara dengan saudara berantem, bahkan satu kampung bisa tawuran gara-gara ada omongan yang nggak benar. Nah, jadi ini untuk menjaga atau menyempurnakan waro kita, maka wajib bagi kita menjaga lisan kita dari ghibah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani al-ijtinabu an-su'izon, menjauhi dari su'uzon. Ini hampir sama nih, saudara kembar, ghibah sama su'uzon. Apa su'uzon? Su'uzon itu berburuk sangka, mulu sama saudaranya. Kenapa? Ya mungkin dia punya kelebihan, mungkin dia punya kekayaan lebih, mungkin dia punya harta yang banyak, pangkat yang banyak, saudaranya agak susah nih. Itu barangkali dia iri, dia dengki, dia hasad, bawaannya suujon mulu. Nah, ini gak apa-apa, sempurna orang seperti ini waroknya. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minaz-zanni, jauhilah olehmu dari banyak-banyak suujon. Inna ba'daz-zanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah ismun, dosa. Jadi kita berburuk sangka itu dosa. Nah, suujon ini penyakit hati nih.
Ini penyakit hati yang kadang-kadang merembet kepada permusuhan, pertengkaran, bahkan terjadi iftiraq, ini perpisahan, hancur gara-gara suudzon. Nah, lawan katanya husnuzon. Kita mau senantiasa berbaik sangka aja. Kok dia udah punya mobil ya, dia usaha gini. Kita masuk di mana? Oh iya, yang tabungannya mungkin ada warisan ini. Kadang-kadang yang dia muncul kan suudzon, bukan husnuzon. Nah, dari sekarang kita mulai suka husnuzon. Itu orang yang suka husnuzon itu enak tidurnya. Kita mau tidur nih, setelah kita baca doa, baca istighfar, baca ini, banyak lah kita baca sebelum tidur, hati kita husnuzon, berbaik sangka, amal sangkanya itu tidurnya nyenyak, pulas, enak mau tidur karena hatinya husnuzon. Coba kalau suudzon, bisa dengan suara motor tetangganya, kesalnya. Dengar pintu saudaranya, kesal. Suudzon aja. Darah tinggi. Pokoknya penyakit suudzon aja. Nah, izkina musmin suudzon. Jauhilah suudzon. Sebab itu sumber penyakit. Sumber penyakit itu bukan hanya penyakit dalam hati, tapi merembet kepada penyakit jasmani. Ibnu Sina pernah mengatakan begini, ini seorang dokter Islam pada zaman pertengahan, ada namanya seorang filosof dan seorang dokter Islam namanya Ibnu Sina. Jadi kalau kita punya penyakit jasmani nih, misalnya ada penyakit jantung, itu jasmani atau paru-paru. Kalau sekarang itu banyak lagi Omikron karena penyakit, mati nih, meninggal orang ini karena penyakit jantung, karena penyakit paru-paru. Ini penyakitnya berhenti nggak? Berhenti. Lah udah berhenti dah. Ada orang misalnya tabrakan, hancur badannya, jasmaninya, udah penyakitnya habis, dia udah mati, udah merasakan lagi sakit, kan udah mati. Pokoknya kalau penyakit jasmani kemudian orang ini meninggal, maka selesailah penyakitnya, udah nggak selesai lagi, nggak ada. Itu penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, penyakit hati, dia suudzon, mati, itu suudzonnya masih ada, nggak mati-mati. Dia bawa ke kubur, itu suudzon. Ada orang takabur, sombong, dia mati, jasmaninya mati, tapi penyakit hatinya, takaburnya nggak mati. Nah, sampai di kubur itu penyakit hati masih ada. Maka jangan pernah kita meninggal dalam keadaan suudzon. Takutnya nanti jadi suul khotimah. Sebab kematian itu dua, ada kematian husnul khotimah, ada kematian suul khotimah. Kata ulama, kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itu kita matinya dalam berbaik sangka kepada Allah. Jadi orang sakit nih, luar biasa sakit, udah parah sakitnya, kemudian dia sakit parah, kemudian dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini penyakit darimu, sebagai penyebab dihapuskannya dosa-dosaku, suudzon aja. Jadi kalau orang udah husnuzon itu, penyakit yang keras apapun itu dia dianggapnya adalah sesuatu yang baik. Boleh jadi dia sakit sebagai penghapus dosa, boleh jadi dia sakit sedang diangkat derajatnya, boleh jadi dia sakit itu sedang diuji dan ujinya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya orang
mukmin itu husnuzon aja kepada Allah. Ketika dia mati dalam keadaan sakitnya walaupun parah sebagaimanapun, tapi dia tetap husnuzon, maka dia matinya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jadi kalau kita pengen menyempurnakan waro, jauhilah sifat suudzon. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ijtinabu an-sukhriyah. Jauhilah sifat mengolok-olok. Zaman sekarang namanya membuli, suka dibuli itu, diolok-olok. Kalau zaman dulu namanya diolok-olok. Nah, kalau sekarang dibuli itu nggak boleh membuli. Sebab ayatnya dalam Al-Quran berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kamu mengolok satu kaum kepada kaum yang lainnya. Oh dia mah itu, oh ini mah itu, olok-olok. Di kanal kita di media sosial ini ada orang yang mengolok-olok agama, ada orang yang mengolok-olok Tuhan, ada orang yang mengolok-olok banyak. Jadi mengolok-olok ini adalah itu kalau kita lakukan tidak akan sempurna waro kita kalau kita masih punya sifat mengolok-olok. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'u godul basori min anil harami, atau godul basori anil maharimi, yaitu menahan basori, mata kita, penglihatan kita, anil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata kita bahaya nih. Jadi salah satu anggota tubuh kita, jujur aja nih, saya juga kadang-kadang luar biasa nih, jaga mata susah. Mata kita ini kadang-kadang suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di HP kita nih kadang-kadang ada gambar-gambar yang aneh-aneh ya. Di rumah kita nggak keluar-keluar, asal keluar. Mengapa? Takut niat yang haram-haram di luar. Di rumah niat HP-nya film itu mulu. Di luar sama, di dalam lebih parah. Nah, ini sekarang ini godaan bukan hanya di luar rumah, tapi di dalam rumah. Jadi HP kita nih kadang-kadang. Jadi ini yang namanya menjaga mata kita luar biasa. Kan kalau ada perempuan cakep kita lewat nih, kita lihat, sayang lihat, dilihat dosa. Kira-kira nih kita pilih yang mana? Iya. Ini kata Imam Ali ya. Ini kata Imam Ali nih. Jadi ini pandangan pertama itu nikmat. Pandangan pertama nikmat, syukurin tuh. Jadi ada kalau lewat nih, itu nikmat tuh, langsung duduk. Nah, pandangan kedua itu laknat. Jadi kalau kita lihat perempuan, itu udah jangan. Nah yang kedua itu mana? Ya kadang dia kotorin aja, mumpung masih pandangan pertama, lihatin aja sampai belok perempuan. Nah, itu maksudnya bahwa memang Allah kasih nikmat pandangan kita, tapi jangan lalu langsung melotot, kita lihatin aja. Nah, itu memang pandangan pertama pas kita lihat itu nikmat, langsung kita biasanya kalau orang sufi, orang yang lagi zikir, istighfar dan astagfirullahaladzim, jangan lihat lagi, jangan dilihat lagi. Yang kedua, pandangan kedua itu adalah laknat, dosa. Nah, memang kalau laki-laki ini kayak kita memang masih normal ya, masih normal. Yang kadang-kadang jalan ya kalau ada yang cakep ya kita lihat, gitu, ya wajar. Ya alhamdulillah, pandangan pertama nikmat, tapi jangan langsung dipelototin. Udah cukup nikmat, cukup sekali aja, itu nikmat.
Nah, mata ini kalau kita terus memandang hal-hal yang haram, maka kita tidak bakal sempurna warok kita, karena kita tidak berhasil menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, jagalah, tahanlah min absarihim, dari pandangan-pandangan mereka. Ini banyak itu terjadi perselingkuhan, terjadi perselingkuhan rumah tangga gara-gara baik itu laki-lakinya atau perempuannya tidak bisa menjaga pandangannya. Nah, orang yang bisa menahan pandangannya ada orang yang nanti sempurna di dalam waroknya. Nah, itulah yang keempat, bahwa kalau kita ingin sempurna warok kita, maka wajib kepada kita untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu, yang kelima sidqul lisan, itu berkatanya jujur. Sidqu itu benar, lisan itu ucapannya benar. Jadi nih, sekarang itu orang itu yang dipegang itu lisannya, kepercayaan dari ungkapannya, dari ucapannya, karena orang yang jujur itu adalah orang yang senantiasa menjaga, termasuk orang yang menjaga lisannya, atau dengan kata lain namanya jujur, sidik. Itu salah satu sifat Nabi adalah sidik, jujur. Jadi kalau zaman sekarang banyak juga orang yang jujur ya. Kadang-kadang susah banget nyari orang yang jujur. Nah, jujur ini itu sekarang udah langka. Kadang-kadang ada suami istri, mungkin suaminya minjem duit ojol, apa ojol ya? Iya, pinjaman online tuh, pinjol, ditagih. Kata suaminya nih, kata lakinya, nanti kalau nagih bilang bapak nggak ada. Nagih, kata istrinya, kata yang nagih, ada bapak? Kata istrinya, bapak nggak ada, lagi pergi. Nah, padahal ada tuh di rumah. Ternyata istrinya juga minjem juga duit sama orang. Iya, laki ini dua-duanya minjem. Kirim bapaknya, ditanya sama yang mau nagih ke istrinya, ada ibu nggak ada, kemana? Nggak tahu apa pergi kemana. Gitu. Bohong lagi, padahal ada. Itu zaman sekarang udah banyak yang namanya orang itu suka berbohong, kajib. Itu kadang kayak seperti lumrah. Nah, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, berarti dia tidak bisa menyempurnakan waroknya. Ini ayat Al-Qur'annya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa iyya qultum fa'dilu, apabila kamu ngomong, fa'dilu ai pasdiku, apabila kamu bicara, jujurlah. Nah, sekarang ini antara omongan dengan perbuatan beda. Nah, inilah kadang-kadang gak sinkron antara perbuatan dengan omongan. Ini yang sekarang ini sudah mulai dekadensi moral tentang berbicara. Kadang-kadang banyak bohongnya ketimbang benarnya. Jadi kalau kita pengen warok kita ini sempurna, maka jagalah omongan kita dengan ungkapan yang jujur. Kemudian yang keenam, wasaisu ayyarifa minatallahi ta'ala alaihi likalla yujabu binafsihi.
Yang keenam adalah mengetahui anugerah Allah, sehingga kita mengagumi diri kita, jadi bersyukur kepada Allah. Ini Allah punya anugerah banyak. Mata kita, tangan kita, kaki kita, semuanya adalah anugerah Allah, luar biasa. Nah, kita kadang-kadang diberikan anugerah sama Allah, itu enggak takjub sama diri kita. Jadi enggak jauh-jauh kalau kita bersyukur kepada Allah, itu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita enggak takjub akan yang tersebut. Contohnya nih, ini ada hidung kita nih, lubangnya ke bawah. Sini bawah nih. Kalau seandainya lubang hidung ada di sini nih, ke atas. Wah iya benar. Itu kalau hujan bingung kita. Hujan itu. Ada lagi mata, itu berkedip berapa ratusan kedip mata kita tiap hari berkedip. Kalau ada orang yang matanya nggak bisa berkedip, dibawa ke dokter tuh, ada syarat yang rusak. Ini aneh, kita nggak pernah nyuruh kedip, tapi kedip ini nikmat. Dan mata itu ada namanya, ada airnya, air mata yang senantiasa membasahi bola mata kita untuk melindungi dari penyakit-penyakit mata atau misalnya kotoran. Ini juga kalau kita resapi, kalau kita lihat dan kita ketahui ini anugerah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kemudian dicabut nikmatnya sedikit aja. Apa tulisannya? Ada nikmat nggak enak makan, giginya sakit, dikasih apa aja udah nyerah dah. Dikasih sop yang mahal nggak dimakan, dikasih sate nggak dimakan karena giginya kuat sakit. Nikmat diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang minatullah ini, anugerah Allah ini kita nggak syukuri. Kadang-kadang kita lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya ini nyindir kepada kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah menganugerahkan kepadamu, memberikan kepadamu anhadakum, sesuatu yang membuat kamu dapat hidayah lil iman, kepada iman. Apa itu? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam tubuh kita. Mungkin udah baca ya. Itu otak kita nih. Otak kita itu beratnya 3 kilo. Ini otak nih, polok kita. Itu kalau dibelah, kemudian ditimbang, itu beratnya 3 kilo. 3 kilo. Coba sekarang kita rasain. Yang 3 kilo ini berat di kepala kita. Enteng berat? Enteng ya? Tuh. Walau kalau ditimbang nih otak kita nih, polok kita nih, itu beratnya 3 kilo. Tapi Allah menciptakan otak kita ini, kemudian polok kita ini dikasih air. Ada air di sini, ada cairan. Jadi kalau kita sujud, dia gitu, ikutin aja. Kita ini ikutin, sehingga terasa enteng. Jadi Allah luar biasa menciptakan kita, sehingga beratnya polok otak kita yang 3 kilo terasa enteng. Coba kalau seandainya 3 kilo, kita berat jadi jalan 3 kilo, tapi kita merasa enteng aja. Nah, disinilah berhubungan dengan hati. Kalau kita suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir, itu akan terasa tenang. Termasuk otak kita yang berat akan terasa enteng. Jadi kalau kita mengetahui tentang anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, dan itu adalah hidayah kepada iman, maka kita termasuk orang yang
disempurnakan waroknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wasabi'u. Nah, yang ketujuh ini berhubungan dengan harta. Ayun faqo malahu fil haqqi wa la yunfaqo fil batil. Berinfak harta dalam hak, jangan berinfak dalam kebatilan. Ulangi lagi, menginfakkan harta kita dalam kebenaran, jangan berinfak dalam kebatilan. Ayo kita patungannya, kita bikin layar tancap. Iya. Kira-kira banyak yang bayar patungan? Banyak. Nah, ini orang berinfaknya batil. Ada juga orang yang berinfak bil haq, dalam kebenaran. Mungkin dia masuk ke masjid, menyumbang ke masjid, sedekah ke masjid, ke mushola, ajar anak yatim, orang-orang fakir miskin. Itu namanya berinfak di jalan yang benar. Ini ayatnya dalam Al-Qur'an berfirman, walladzina inja'anfaqu lam yusrifu aw lam yabtu. Dan orang-orang apabila dia berinfak, lam yusrifu wa lam yabtu, itu tidak berlebihan dan tidak diberikan kepada maksiat, tetapi diberikannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita infak nih harta kita, itu berikanlah ke jalan yang benar atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia atau orang. Inilah berinfak bil haqqi wa la yunfaqu bil batil. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wasaminu alla yatluba li nafsihi uluwa wal kibri. Yang ke-8, jangan menuntut diri kita untuk merasa tinggi dan sombong. Jadi jangan sombong bahasa kita. Jadi jangan merasa tinggi dan jangan merasa sombong. Itu iblis itu dalam sejarah itu adalah ahli ibadah. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, itu ada dua makhluk yang udah ada di surga, namanya malaikat dan iblis atau setan jin. Nah, iblis ini sebelum Allah ciptakan Adam adalah ahli ibadah, ribuan tahun beribadah kepada Allah, luar biasa ibadahnya. Tapi ketika Allah ciptakan Adam, maka muncul perasaan merasa tinggi dari Adam. Dia mengatakan begini, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Nah, ketika dia mengatakan begitu, saya lebih baik daripada dia, maka dia merasa tinggi dan sombong. Akhirnya gara-gara itu dia tidak mau sujud. Fasajadu ila iblis, ketika dia disuruh sujud, maka dia tidak mau sujud. Karena tadi apa? Karena dia merasa tinggi dan sombong. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kalau kita ingin sempurna warok kita, al-muhafadzatu ala shalawatil khamsi fi mawaqitiha. Menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Fi mawaqitiha, rukunya, sujudnya. Nah, kalau kita menjaga sholat 5 waktu, maka itu termasuk menjaga warok kita. Saya suka menyingkat Islam dengan singkatan I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor atau zohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Islam. Jadi kalau kita mengajak diri kita, saya ini Islam, bukan ya? Ngajaknya jangan orang lain, ngajaknya masuk kita. Sama ibadah sholat kita. Pas waktu maghrib tadi. Hari ini agama saya apa ya?
Lihat ke belakang. Kemarin saya sholat isya, ya ada I. Kemarin saya nggak sembahyang subuh siangan, S-nya berarti nggak ada. Bukan Islam berarti L-nya ada, A-nya ada, M-nya ada, hilang. Berarti agama saya hilang. Ada orang yang isanya kagak, subuhnya kagak, sembahyangnya Johor sama Asar, agamanya kau di lah. Isnya sama M hilang. Jadi kalau ngaca agamanya apa tuh? Itu ngacalah kepada agama, kepada sholat yang kita lakukan. Maka sholat itu adalah sebagai penyebab warok kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ke-10, al-istiqomah ala sunnati wal jamaah. Yang ke-10 adalah istiqomah dalam sunnah dan jamaah. Jadi kalau kita ingin sempurna warok kita, maka lakukanlah hal-hal yang sunnah dan suka berjamaah. Inilah yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada orang ngaku ahli sunnah, nggak pernah ngaku sunnah, nggak pernah berjamaah, bayangnya diri aja, bayangnya nggak pernah berjamaah. Nah, orang yang istiqomah dalam sunnah dan jamaah, ada orang yang akan sempurna waroknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya lagi sempurnanya warok kita dengan 10. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, jauhi suudzon. Yang ketiga, jauhi membuli atau mengolok-olok. Yang keempat, jaga mata kita dari hal yang haram. Yang kelima, jujur dalam ucapan. Yang keenam, mengetahui anugerah Allah, nikmat Allah yang kemudian kita jadi bersyukur kepada Allah. Yang ketujuh, infaklah harta kita di jalan yang benar. Yang kedelapan, jangan merasa tinggi dan sombong. Kemudian yang ke-9, jaga sholat 5 waktu. Yang ke-10, istiqomah dalam menjalankan sunnah dan jamaah. Ya, udah ada manfaatnya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan banyak di antara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sakit. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, juga bagi mereka yang sedang punya masalah, punya problem, Allah berikan jalan keluar dalam urusan-urusannya. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah ma'as salamah wal barakah wa shifa wal hidayah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-syakirin al-alimin al-ni'ama wa yuqabbilu madina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa taqabbalan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa du'an mustajaban wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib wa bij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari azza wa jalla ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.